Jadi Doni mengkonfirmasi ke Saiful mengkonfirmasi ke Doni karena saksi menolak untuk mundur. Iya, karena saya ngotot, saya bawa data tidak diterima sama Doni Tri kemarin. Kok tiba-tiba saya disuruh mundur dengan yang kurang lebih di dalam percakapan antara Doni dengan Saiful sama-sama menanyakan data C1. Kan lucu buat saya gitu loh. Apakah saya meyakini itu, kalau bicara faktor kedekatan ya yang namanya berulang kali dia menyampaikan itu ya saya mendengar iya aja gitu loh. Ya, baik. Nah, saksi ya. Kan timbul juga tanda tanya ya. Kenapa saksi suara terbanyak 44.000 harus diganti dengan Harun Masiku yang hanya mendapat 5.000 suara? Saksi tahu nggak apa alasan kenapa saksi disuruh mundur dan Harun Masiku yang harus naik gitu? Sampai detik ini, hari ini saya duduk di sini pun saya tidak tahu kenapa alasannya. Nggak tahu ya? Nggak. Ya, karena ada caleg nomor 2 kan, yang suaranya terbanyak juga ya, caleg nomor 2. Di bawah saya itu pasca almarhum meninggal ada kurang lebih 3 atau 4 orang yang suaranya jauh di atas Harun Masiku. Ya. Jadi saksi nggak mengetahui kenapa harus Harun Masiku gitu? Yang menyampaikan kenapa harus Harun Masiku itu hanya Saiful. Saiful ya. Lagi-lagi Saiful. Oke. Baik, saksi. Nah kemudian akhirnya kan saksi menolak ya. Betul. Pada waktu itu ya. Kemudian saksi pulangnya kapan? Saya pulang 26 September 2019. Iya. Nggak ada komunikasi dengan Doni dan Saiful lagi? Mereka ngubungin saya lewat WA, telepon. Kapan itu? Ya 26 itu minta data. Saya nggak saya ladenin. Ya. Karena saya yakin lah masa partai kita nggak punya data, ya mereka minta data saya buat apa gitu loh. Baik. Nah kemudian saksi ada nggak mengkonfirmasi permintaan mundur yang disampaikan Saiful yang katanya dari sekjen ini kepada sekjen sendiri? Tanggal saya lupa, kurang lebih mungkin setelah hari itu, kalau saya nggak salah 27 September kalau saya tidak salah, itu saya ada surat. Ya. Tapi judul surat itu konsolidasi kalau saya nggak salah. Surat tanggal berapa, masih ingat? Yang saya ingat tuh saya bacanya 27 September sih. Oh, acaranya di tanggal 27 September Iya, 2019. Di iya. mana? Di Dewan Pimpinan Pusat Partai. Ya. Yang ditandatangani oleh Pak Sekjen dan Ketua Badan Kehormatan. Pak siapa? Komarudin Pak Watubun. Komarudin Watubun. Nah pada saat saksi mendapat surat itu, saksi mengkonfirmasi ke siapa? Ini surat mau ketemu siapa nih saya gitu? Langsung ke Pak Sekjen. Saksi WA langsung? Ya. Tanggal berapa saksi WA? 20 itu, pokoknya hari ketemu itu. Oh jadi surat itu tanggal 26, saksi mendapat surat, terus saksi konfirmasi ke sekjen. Iya. Arahan Pak Sekjen apa? Nggak, saya langsung datang juga, gitu loh. Ya. Nah ketemunya dengan Pak Sekjen ini kapan? Ya 27. Oh tanggal 27-nya? Oke. Saksi bertemu dengan terdakwa di tanggal 27 ya? Ya. Nah kemudian apa pembicaraan pada waktu itu? Mudah-mudahan saya nggak salah. Waktu itu saya hadir Pak Sekjen, bahwa saya mempertanyakan masalah pelantikan saya. Ya. Pelantikan saya, undangan saya. Ya. Sempat terjadi dialog pada saat itu bahwa saya akan diberikan undangan apabila saya bersedia mundur. Ya. Saya mempertanyakan alasannya apa. Apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu? Karena saya juga saya kader partai, saya bekerja buat partai ini juga, dan waktu itu saya jujur saya sudah sedikit emosi karena capek. Saya capek, saya
terus-terusan gitu. Nah pada saat itu saya paham, mungkin Pak Sekjen juga capek, beliau emosi, saya emosi, sampai beliau menyampaikan bahwa ini perintah partai. Ini mohon maaf kalau saya agak mencoba mengingat. Saya bilang, saya akan mundur apabila saya mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum pada saat itu. Dan Pak Sekjen menjawab, dan itu yang saya tidak akan pernah lupakan karena agak kaget untuk pertama kali saya bisa berinteraksi. Saya ini sekjen partai. Di situ reaksi saya juga saya emosi, saya berdiri, saya tahu Anda sekjen partai tapi Anda bukan Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Waktu yang singkat Pak Sekjen tapi sangat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.